pertama, kita akan menuliskan terlebih dahulu sintaks utamanya. Nah, sintaks utamanya adalah paling atas kita tuliskan import array s, sebutkan nama variabelnya, tapi bukan variabel pada soal. Misalkan kita berikan variabelnya TP. Nah, jadi variabel TP ini adalah yang mengkoordinasikan kosakata array yang diambil dari library-nya Python. Dari mana kita bisa menyimpulkan diambil dari library Python, interpreter Python, itu ada sintaks import di sini. Jadi kalau saudara nanti melihat kembali sesi sebelumnya, pada saat kita melibatkan metode matematika, misalkan seperti kuadrat, atau akar pangkat 2, atau logaritma, saat kita memanggil fungsi matematika khusus ini, baris paling atas pada pemrograman Python itu ada kata kunci atau sintaks import. Oke, jadi TP ini yang berhubungan dengan penarikan atau loading kosakata array dari library interpreter Python. Nah, selanjutnya kita tuliskan variabel tadi adalah TP titik array buka kurung tutup kurung. Selanjutnya di sini adalah kode tipe data. Kode tipe data. Jadi tipe data itu kan umumnya terbagi dua, yaitu numerik dan non-numerik. Numerik terbagi dua, yaitu pecahan dan apa? Bilangan bulat. Bagus. Sedangkan non-numerik itu hanya pada tipe data yang disebut dengan karakter atau string. Nah, di sini diperkenalkan range di atas dari bilangan pecahan itu adalah bilangan real. Nah, jadi selain bilangan pecahan dengan bilangan bulat, yang paling atas lagi, yang paling range-nya paling luas, paling lebar, itu adalah bilangan real. Jadi, yang saya tuliskan X di sini, ya, titik-titik ini adalah kode tipe data. Nanti akan saya kasih tunjuk kode tipe datanya apa. Sudah, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, koma, baru kurung siku tegak. Nah, di dalam kurung siku tegak inilah isi data yang ditampungkan oleh variabel array. Coba sebutkan apa saja datanya pada kasus kita ini di variabel array JT. Min 1. Min 9. 1. Bagus. 9. Min 9. 0. Min 9. 5. 0. 5. Min 6. Min 3. 6. 3. 7. Itu ya. Nah, kita tuliskan. Misalkan ya. Min 1. 9. Jadi antar data pisahkan dengan koma. Oke, nanti ini akan kita isi kode tipe datanya. Setelah itu seluruh dari blok baris ini tampungkanlah itu ke variabel array pada soal, yaitu apa? JT. Paham ya? Sampai sejauh ini ya. Nah, sekarang kita akan isikan. Kalau kita melihat data yang ditampungkan di variabel JT ini adalah bilangan bulat. Bila bilangan bulat, berarti tipe datanya adalah integer. Maka kita harus lihat
di tabelnya. Nah, sini terlihat ya, untuk karakter kode tipe datanya adalah U. Untuk integer kode tipe datanya adalah I. Sedangkan untuk pecahan, bilang pecahan, kode tipe datanya F. Sedangkan untuk bilangan real, kode tipe datanya itu adalah D. Jadi ini karakter atau string, ini untuk bilangan bulat, ini untuk bilangan pecahan, dan ini untuk bilangan real. Oke, berarti dengan demikian kode tipe data yang kita isikan sini apa? Coba, saya bisa I. jawab? Bagus, iya. Nah, sampai di tahap ini kita sudah berhasil membuat atau meng-create variabel array berdasarkan kasus. Ya. Jadi sekali lagi, JT adalah variabel array sesuai dengan soal. Lalu kita tampungkan data di mana pada soal terkategori sebagai bilangan bulat. Karena bilangan bulat, maka tipe datanya adalah integer, kode tipe datanya adalah I. Selanjutnya, variabel TP berperan untuk memanggil atau untuk mengkoordinasikan kepada kosakata array pada library interpreter Python. Selanjutnya, bagaimana kita akan menampilkan isi variabel array JT? Itu kita merujuk pada teknik menampilkan menggunakan struktur kendali proses perulangan. Misalkan di sini kita menggunakan struktur kendali proses perulangan while. Ya, misalkan while. Sudah, berarti bagaimana kita menampilkan sebuah data menggunakan struktur kendali proses perulangan while, itu sudah kita bahas di sesi materi UTS ya. Pertama, tentukan dulu batas atasnya. Batas atasnya merujuk kepada berapa banyak data. Banyak data berapa tadi? Merujuk kepada panjang array. Asumsi misalkan kita gunakan nilai dari banyak data atau panjang array itu ke variabel n. Nah, n itu berapa nilainya? Jadinya 8. banyak datanya. Berapa banyak datanya? 8. 8 ya, bagus. Nah, selanjutnya kita tentukan ya, batas bawah dimulainya sebuah perulangan, yaitu indeksnya dimulai dari 0 ya. Misalkan indeks kita berikan variabelnya adalah i untuk indeks. I sama dengan 0. Selanjutnya ya, nanti bisa dilihat ini blok perulangan menggunakan struktur kendali proses while ya. I kecil dari n titik 2 sudah, lalu kita panggil, berarti print buka kurung tutup kurung, panggil variabel array-nya yaitu JT, sertakan dengan indeksnya. Sudah. Jadi sampai pada titik ini bisa kita jelaskan
Kata print artinya memanggil isi setiap indeks pada variabel JT mulai dari indeks ke 0 sampai I lebih kecil dari N. Lebih kecil dari N berbeda dengan lebih kecil atau sama dengan N. Jadi alhasil dia sampai ke 7. Alhasil kita lihat di sini berarti I sama dengan 0, 0, 1, 2, 3, ini indeksnya ya. 4, 5, 6, 7. Oke, selanjutnya kita tuliskan di sini statement kontrol perulangan. I sama dengan I tambah 1. Kita simpan ya. Sesi 11 P1.py. Sampai sejauh ini pertanyaan? Gimana kalau nanti suatu variabel punya elemen array-nya lebih dari 8 gitu, atau tak array-nya gitu? Apa kita harus ngitung satu-satu gitu punya array-nya? Nah, jadi saudara, sebuah data yang ditampungkan ke sebuah variabel itu harus terbatas. Nggak boleh tidak terbatas. Misalkan 100 itu tertentu nilainya. 200 itu tertentu nilainya. Tapi di soal, ya nggak mungkin dong saya berikan sampai sebuah variabel array menampung sampai begitu banyak. Ya. Paling 10 data, paling 15 data, atau bisa 7 data, atau 5 data. Ya. Karena pada dasarnya yang diuji itu bukanlah masalah nilainya berapa, tetapi mekanisme, langkah-langkah, step-stepnya. Jadi, banyak data yang ditampungkan ke sebuah variabel array itu harus tertentu. Dan pada dasarnya dalam realita komputer pastilah menampung sebuah jumlah data yang tertentu. Nggak ada komputer menerima data yang tak terbatas, itu nggak ada. Nanti akan kita coba dengan jumlah data lain. Ada lagi? Ada lagi. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Apa itu? Untuk menentukan panjangnya, apa memang harus hitung manual satu-satu gitu? Apa ada fungsi dari Python-nya gitu untuk menentukan panjang sebuah array? Jadi biasanya nanti ada satu fungsi khusus yang bisa nanti dia menghitung secara otomatis berapa banyak data yang ditampungkan pada sebuah variabel array. Cuman karena jumlah data yang ditampungkan itu tidak terlalu banyak, pastilah nanti sudah kita tentukan di badan program. Jadi seperti ini 8 gitu ya, atau 15 ya, atau 12. Paling maksimal biasanya di soal itu ya 12 atau 15. Nah, jadi ini kan kita sederhana dulu ya. Jangan dulu kita bermain dengan fungsi turunan dari Python. Ya. Siapa? Jadi Terima kasih. sederhana saja dulu. Soalnya UTS-nya juga nggak terlalu menggembirakan kan gitu ya. Nanti dikasih yang khusus nanti jeblok lagi. Nah, coba yang lain. Ada lagi pertanyaan yang lain?
Jadi kalau menentukan banyak data itu ya datanya memang nggak terlalu banyak biasanya di soal gitu. Kecuali kok misalkan datanya sampai lebih dari 100, ini ya nggak mungkin dong saya keluarkan sampai data lebih 100 kan gitu ya. Jadi biasanya maksimal 12, 15. Ada lagi yang lain? Paham ya? Oke. Nah, sekarang ini akan kita eksekusi. Kalau nanti ini diubah jadi for, sudah paham nggak nanti? Ada yang belum paham nggak? Ya atau juga nanti akan kita uji. Nggak, artinya sudah terbayang tidak kok misalkan sekiranya terkendali proses perulangan dihandle oleh for, kira-kira sudah bisa tergambar enggak gitu. Belum Pak, coba coba yang fornya gimana Pak? Nanti akan kita uji ya. Nah ini sekarang ya. Jadi sampai sejauh ini sudah paham ya. Kalau ini kan materi UTS. Kalau ini materi setelah UTS ini, array. Ya. Jadi kalau untuk panjang array ditampung di variabel n. Kalau materi UTS ini kalian adalah batas atas dari sebuah perulangan. I sama dengan 0, kalau materi UTS ini adalah batas bawah. Kalau di materi array ini disebut dengan indeks ke 0. Dimulainya variabel array dicaca atau dihitung. Kita panggil dulu. Nah ini ya. Open. Punten Pak. Kita lihat. Nah ini source code-nya. Ini Pak, Rosid mau izin Saran ya. Pak. Nah lihat. Ini kan secara apa nih? Vertikal atau horizontal? Secara data ini ditampilkan secara vertikal atau horizontal? Vertikal. Secara apa? Secara vertikal ya. Pak, maaf Pak, izin leave dulu ya, karena ada hal urgent. Nanti setelah saya selesai, saya join kembali. Gimana maksudnya? Pak, iya. Ada mau izin? Saya izin leave dulu karena ada hal urgent pekerjaan, Pak. Nanti setelah saya. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih Bapak buat pengertiannya. Baik, izin Pak, Assalamualaikum. Ya. Nanti ini saya kirim ke Anda ya. 15 Desember 22. Oke. Agak ribut ya, sorry ya. Iya, tidak. Ini pas depan jalan raya ini. Cuman himbauan saya nanti setiap contoh-contohnya itu harus saudara ulas gitu ya. Harus dicoba, kalau nggak dicoba nanti
sulit memahaminya. Baik, Pak. Nah, nanti ini saya tuliskan ya kasusnya ya, tapi udah tahu gitu ya. Jadi case-nya ini adalah bagaimana kita menampilkan isi variabel JT ya menggunakan struktur melalui proses perulangan while secara vertikal ya, secara vertikal ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan menampilkan isi variabel JT secara horizontal. Kita akan menampilkan isi variabel JT secara horizontal, tetapi penanganan proses perulangannya menggunakan struktur kendali proses for. Ya, kita tuliskan ya. Seperti biasa sintaksnya, sintaks utamanya ya, import array s, misalkan variabelnya adalah xp. Ya, ingat ya, fungsi peranan dari variabel xp ini adalah untuk mengkoordinasikan kepada kosakata array di library interpreter Python. Sudah, lalu xp titik array ya, lihat ini cara saya menuliskannya. Ini kode tupel data, koma, lalu di sini data yang akan kita tampungkan. Ya. Berapa saja? Min 1, koma, 9, Negatif koma, 9, min 9, 0, koma, 0, 5, min 6, 5, koma, 6, min 3. 6, 3. 3,7. Oke. Kode tupel datanya apa sih ini tadi? Integer. Bilangan bulat? Integer. Ya. Sebagai informasi, materi ini sudah bisa saudara ambil di SiAkad atau di e-learning. Ya, baik, Pak. Nah, gitu ya. Di SiAkad atau di e-learning. Oke. Selanjutnya, baru kita tampungkan keseluruhan dari blok ini, blok baris ini, ke variabel array yang diinformasikan pada soal. Yaitu variabelnya apa? Bagus, JT. Ya. Nah, terlihat di sini tidak ada perbedaan signifikan ya, dibandingkan dengan penggunaan yang tadi telah kita simulasikan struktur kembali proses while. Oke. Nah, selanjutnya kita tuliskan for i in range dalam kurung. Sudah. Dalam kurung ini adalah panjang array-nya, atau kalau dalam materi UTS ini yang kita sebut sebagai batas atasnya. Ya, kita berikan n, lalu n sini apa? Banyak data atau panjang variabel array.
Nah, panjang variabel R-nya tadi adalah 8 ya. Nah, selanjutnya tinggal kita panggil print sudah secara horizontal ya. Karena dia secara horizontal berarti variabel array-nya adalah JT sertakan dengan indeks ya I, koma baru ini. Untuk Python versi 3 ke atas ya. N sama dengan petik ganda pembuka, spasi petik ganda penutup. Iya. Nah, jadi yang membedakan dengan sesi UTS ya, hanya ini. Benar ya? Sesi UTS itu kan tanpa ada indeks. Nah, setelah kita gunakan teknik array, kita tambahkan dengan indeks. Nah, yang lain kan sama. Cuma ini bedanya ya dengan materi UTS ya. Nah, jadi kalau tadi kita menggunakan struktur melalui proses file dan data ditampilkan secara vertikal, pada kasus ini struktur melalui proses perulangan yang digunakan adalah for dan ditampilkan secara horizontal. Oke. Paham ya? Sekarang kita eksekusi ya. Open. Kita eksekusi. Nah, ditampilkanlah dia secara horizontal. Nah, sekarang coba saudara tampilkan secara vertikal isi variabel SNS ya, secara vertikal isi variabel SNS di mana data yang ditampilkan ke variabel array SNS adalah ini. Tuliskan aja di chat box. Waktunya sekitar 3 menit dah ya.
Jadi kasusnya menampilkan isi variabel SNS secara vertikal menggunakan, tapi boleh Anda bebas milih menggunakan while atau for. Tapi nanti di soal akan saya tentukan. Ya. Nah, di sini saya bebaskan saja. Anda menggunakan for atau menggunakan while. Nanti akan kita jawab bersama-sama. Hari itu secara vertikal apa horizontal, Pak? Vertikal. Kurang dari 1 menit. Jadi ditampilkan secara vertikal, struktur melalui prosesnya bebas menggunakan while atau for. Kurang dari 20 detik. Oke, selesai. Kita jawab ya. Kita tuliskan import array s, bahkan variabelnya adalah p, ya. P titik array dalam kurung, lihat kode tipe datanya apa? Dilihat dari data numeriknya itu jenisnya bilangan apa? Pecahan. Bilangan pecahan ya. Ya. Bilangan pecahan berarti kode tipe datanya float, f, koma, terus selanjutnya kita isikan datanya ya 0,56, min 1, 2,75, 3, min 12,5.